Dah on nih. Dah on. Halo semuanya. Kenalin, aku Zahra. Aku Naila. Di sini kita ingin berbagi pengalaman kita tentang mimpi atau kesempatan. Kalian pernah gak sih udah kerja keras buat ngapain mimpi tapi tiba-tiba ada yang kesempatan yang datang gitu aja? Dah, langsung aja nih. Kita ke ceritanya. Hehehe. Aku dulu ya. Semuanya tuh berawal ketika ayah aku dapat beasiswa magister ke University of Melbourne. Nah, kondisinya aku tuh waktu itu pas kelas 11. Nah, dengar kabar itu pastinya seneng banget dong. Nah, tapi pas kelas 12-nya rasa kebahagiaan itu tuh berubah jadi rasa kebimbangan. Karena di satu sisi aku harus milih antara stay di Indo dan kuliah di Indo, atau ikut keluarga ke Melbourne, tapi aku harus menunda kuliah selama 1 tahun. Nah, setelah berpikir panjang nih, setelah pokoknya ya banyak hal yang aku pikirin, akhirnya aku memutuskan untuk ikut ke Melbourne dan jadi mahasiswa gap year. Nah, pastinya keputusan itu tuh gak mudah bagi aku, karena aku ada di fase yang kayak merasa tertinggal nih dari teman-teman seangkatan aku yang udah pada kuliah. Nah, tapi justru itu perjalanan baru aku dimulai. Kayak pertama kali naik pesawat sendirian ke luar negeri, terus belajar kurikulum internasional, sampai mengenal budaya baru di Australia. Dan semua itu tuh sangat menantang bagi aku, sekaligus membuka mata aku tentang dunia yang lebih luas. Nah, sayangnya pas aku udah mulai nyaman tinggal di Australia nih, aku harus balik ke Indonesia. Awalnya aku bertanya-tanya gitu, kayak kenapa sih harus balik gitu. Nah, akhirnya aku sadar pas aku berjuang keras nih untuk TBK dan keterima di universitas yang aku pilih, yaitu PNPJ. Dan sampai sekarang pun ada satu kalimat yang masih aku ingat sampai sekarang gitu. Oh, mungkin saat itu aku belum siap kali ya kuliah setelah lulus SMA, dan justru itulah aku bisa berada di tempat yang lebih baik. Oke, sekarang ya aku buat cerita. Jadi waktu suatu malam aku ikut acara keluarga yang kebetulan dihadirin om sama tante aku yang lagi ada di Indonesia. Mereka nawarin sekaligus cerita ke aku kalau misalnya tempat mereka bekerja itu lagi butuh anak muda buat kerja di sana sama ikut pelatihan. Nah, kebetulan yang bakalan lulus dan dapat ijazah akhir-akhir itu adalah aku. Nah, tentu aja tawaran tuh dikasihnya ke aku. Mereka tuh bilang kalau di sana kita tuh bakal dapat fasilitas kayak pelatihan bahasa, terus udah gitu asrama, bahkan kehidupan sehari-hari itu ditanggung sama mereka dan itu gratis. Tentu aja aku yang denger dan keluarga aku ya pasti bakal dukung lah ya. Dan ini menurut aku kesempatan emas buat aku, apalagi aku tuh pengen ini tuh udah dari lama gitu. Dari dulu tuh aku udah kayak mikir kayak kapan ya aku bisa ke Jepang kayak gitu. Tapi sayangnya beberapa minggu lagi itu tuh pengumuman aku SNBP. Jadi aku tuh bener-bener dihadapin sama 2 pilihan. Pertama, mimpi aku yang bener-bener aku pengen. Maksudnya kayak aku tuh udah ngebayangin lah kalau misalnya aku tuh bakal ke Jepang gitu lah. Dan ini tuh kesempatan emas buat aku. Sementara di sisi lain tuh aku tuh udah berjuang selama 3 tahun buat dapetin kampus negeri gitu. Jadi ini tuh menurut aku dilema yang besar lah. Aku ngerasa takut, ngerasa bingung, ngerasa kayak ini tuh pilihan yang bener tuh yang mana gitu, yang terbaik buat aku tuh yang mana. Sampai akhirnya aku menyerahkan semuanya tuh kayak ke Tuhan, kayak tolong kasih tunjukin yang terbaik gitu buat aku. Sampai pada akhirnya aku ngebuka pengumuman SNBP dan di situ aku keterima di salah satu kampus di Jakarta yaitu UPN. Di situ aku sadar kalau ternyata itu tuh yang terbaik buat aku gitu loh. Apalagi ternyata kalau aku pikir-pikir lagi ya, ternyata aku tuh belum siap untuk ke Jepang. Pertama kayak aku tuh belum tahu bahasanya, budayanya dan segala macamnya tuh masih jauh banget gitu. Jadi aku mikir kayak Tuhan tuh selalu punya takdir yang terbaik. Tuhan tuh selalu tahu takdir yang terbaik buat kita kayak gitu. Kesimpulannya, dalam kehidupan ini pastinya kita seringkali dihadapkan oleh pilihan yang sulit, seperti mimpi yang sudah direncanakan atau kesempatan tak terduga yang datang secara tiba-tiba. Pada akhirnya semua pilihan itu bukan soal pergi atau tinggal, tapi tentang kita
perubahan cara kita berpikir, terus keberanian kita buat mencoba hal baru, sama menerima resiko dari setiap keputusan yang udah kita buat, kayak gitu. Sekian dari kita, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa. Sampai jumpa, dadah. Dadah.